Halo teman-teman, kita lanjut pada sesi 1 modul 3 dengan judul Pengawasan Makroprudensial versus Mikroprudensial. Tujuan dari sesi ini adalah siswa-siswi dapat memahami sejarah dan latar belakang OJK, pengawasan sistem keuangan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Sedangkan tujuan modul ini adalah siswa-siswi dapat memahami pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Ada 3 capaian pembelajaran. 1. Stabilitas makroprudensial dengan mikroprudensial, perlunya pengawasan mikroprudensial di Indonesia, dan bentuk pengawasan mikroprudensial. Nah, seperti ini adalah gambar bagan makroprudensial versus mikroprudensial. Yang di atas adalah macroprudential stability yang membahas tentang stability of the whole financial system, yaitu membahas tentang stabilitas secara keseluruhan sistem keuangan. Sedangkan yang di bawah adalah microprudential stability yang fokus pada individual financial institutions. Sekarang kita bahas dulu tentang pengawasan makroprudensial. Pengawasan makroprudensial mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan secara agregat. Dan yang terakhir, makroprudensial mengaitkan variabel-variabel makroekonomi maupun moneter. Sedangkan pengawasan mikroprudensial adalah fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya. Setiap lembaga jasa keuangan berkewajiban untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat tercipta stabilitas sistem keuangan. Begini adalah sama seperti yang di awal, bagian dari makroprudensial versus mikroprudensial. Pada makroprudensial stability membahas tentang financial industrial soundness, sedangkan mikroprudensial soundness of balance sheet and profit or loss. Pengawasan makroprudensial versus mikroprudensial ini adalah hubungan antara makro dan mikro yang berhubungan sangat erat. Jika ada permasalahan pada individu-individu lembaga jasa keuangan, maka akan mempengaruhi ketidakstabilan secara agregatnya. Pengawasan makroprudensial juga harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial agar tidak saling berseberangan. Perlunya pengawasan mikroprudensial di Indonesia ada 3 dan seperti inilah bentuk badannya. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut tentang bentuk pengawasan mikroprudensial, yang pertama individual risk assessment. Ini akan membahas resiko-resiko yang dapat dihadapi oleh individu lembaga tersebut. Yang pertama liquidity risk, yang kedua credit risk, yang ketiga market risk, operational risk, dan resiko lainnya. Sedangkan individual financial performance bergantung pada balance sheet, profit and loss, dan performance growth. Nah, kita masuk ke kuis yang pertama. Pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan secara agregat adalah pengertian dari pengawasan mikroprudensial, pengawasan makroprudensial, pengawasan individual performance, atau yang terakhir pengawasan risk assessment. Soal yang kedua berikut yang termasuk pada bentuk pengawasan individual financial performance kecuali A. Balance sheet, B. Profit loss, C. Liquidity risk, dan yang terakhir D adalah performance growth. Ini adalah referensinya dan silahkan dibaca lebih lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa.